Karena Jiang memberikan ketenangan pikiran kepada iblis di kota untuk mematuhi perintah terakhir kali, iblis ini sangat mengagumi Jiang. Yang paling dihargai iblis adalah kekuatan, dan dengan ramuan Jiang, kekuatan mereka akan ditingkatkan. Di mata iblis, kemampuan semacam ini adalah sebuah keajaiban. Terutama setelah Jiang dengan santai meningkatkan kekuatan iblis di kota secara bertahap, dia bahkan lebih takjub. Tiba-tiba, setan-setan ini mengirim perwakilan satu demi satu, ingin bekerja di bawah-bawahan Jiang. Jiang tidak setuju, tapi dia juga tidak menolak. Dia hanya menyebutkan bahwa jika dia mengikuti rencananya dengan serius dan mengalahkan Void, dia pasti akan meninggalkan beberapa pil untuk mereka sebagai hadiah. Kata-kata ini membuat setan-setan itu bersemangat, dan Jiang juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membiarkan setan-setan di kota utama mengambil alih setan-setan di kota yang berbasis di jalanan. Setan dari kota utama kuat dalam diri mereka sendiri, dan mereka berada di bawah-bawahan Jiang. Setan-setan ini tidak berani tidak patuh sama sekali. Apapun yang mereka katakan, mereka harus melakukannya. Sekarang, di kedua sisi jalan yang tampaknya dingin, di ruangan gelap, penuh setan siap untuk pergi. Mereka hanya menunggu kekosongan untuk masuk, dan kemudian memberikan pukulan fatal pada kekosongan tersebut. Setelah Jiang mengamati selama beberapa hari terakhir, dia menemukan hal yang sangat penting. Kehampaan ini tidak membiarkan lebih banyak boneka kehampaan, dan bahkan, anjing, biasa hanya memiliki sedikit persediaan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mereka bukanlah untuk menghasilkan pelayan tanpa syarat, tetapi membutuhkan sumber daya tertentu untuk mendukung mereka. Sekarang mereka tidak memiliki sumber daya seperti itu, mereka secara alami tidak dapat melengkapinya. Penemuan ini membuat Jiang mengubah strategi lengketnya. Dia menemukan bahwa dia bisa menyingkirkan kekosongan ini lebih awal, dan kembali bersenang-senang dengan saudara perempuan iblis yang baru dikenalnya. Jadi ada pengaturan hari ini. Tentu saja, rencana untuk memotong mundurnya kehampaan juga harus dilaksanakan. Jiang dengan santai mengatur 10.000 setan di kota utama. Hanya 10.000, dan jumlah iblis di kota utama yang datang bersamanya mendekati 250.000, yang tidak signifikan. Ke atas. Tetapi Void tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa Jiang memiliki sekitar 100.000 setan di bawahnya, dan 10.000 lainnya dibagi untuk menghentikan retret, dan sisanya adalah 90.000. Dia sudah memiliki beberapa keunggulan dalam jumlah. Dengan rute mundur yang benar-benar terputus, kecepatan Void menjadi sedikit lebih cepat saat dia menuju ke kota Beiming. Ekspedisi hari ini, dia tidak punya jalan keluar. Ketika dia tiba, boneka-boneka yang tinggal di stasiun aslinya dimusnahkan satu demi satu. Di malam yang gelap, sepasang mata si Yeming yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti cahaya terlalu mudah dikenali. Orang ini agak sulit dihadapi, tapi untungnya dia tidak menyerang. Kong Kong diam-diam bersuka cita bahwa jika si Yeming memimpin pasukan untuk menyerang, dia akan mendapat banyak tekanan. Melihat kota yang sunyi di depannya lagi, tidak ada setan di jalan-jalan kosong, yang memperkuat pikirannya. Unggul, mengikuti perintah dari kehampaan, boneka kehampaan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Setan yang ditempatkan di kota runtuh dengan satu sentuhan, dan mundur satu demi satu. Begitu dia menyentuhnya, Void menemukan sesuatu yang tidak normal, dan dia tidak mendapatkan hasil apapun. Retret setan-setan ini sangat terorganisir dan disiplin, tanpa meninggalkan mayat. Kegelisahan muncul dari hatiku. Sebagai upaya terakhir, Void muncul atas inisiatifnya sendiri. Tetapi itu adalah rubah besar yang seluruh tubuhnya seperti batu giok ungu. Dia melihat ke bawah. Jiang, aku tahu kamu ada di dalam kota. Keluar dan bicara. Jika kamu tidak keluar, aku akan membantai kota. Tanggapan malas Jiang datang dari restoran. Bicaralah jika kamu ingin mengatakan sesuatu, dan jangan halangi aku untuk mengagumi bulan. Kong Kong mengikuti suara itu, dan melihat Jiang duduk sendirian di atas restoran, memegang gelas anggur di satu tangan, dan memeluk wanita iblis yang mempesona di tangan lainnya. Mengobrol dengan gembira tanpa rasa urgensi di depan musuh. Melihat adegan ini, Kong Kong merasa lebih aneh. Itu hanya untuk menggertak, tidak perlu dia menjadi umpan di sini, kan? Saya memiliki 100.000 rongga, yang cukup untuk menembus pertahanan 90.000 setan ini. Ayo, saya pikir Anda salah paham tentang sesuatu. Saya belum membunuh satu setan pun kali ini. Saya hanya ingin berbicara dengan Laksamana Feng tentang beberapa hal penting. Kekosongan kita tidak monolitik, Jahe mengatupkan mulutnya. Turunlah. Toh kamu tidak membunuh iblisku. Jadi apa yang kamu lakukan bahkan jika kamu waspada? Apakah aku akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Sudut mulut Kong Kong berkedut. Karena dia tidak bisa menipu Jiang. Ayo bertarung. Tapi ada 90.000 setan. Dan masih ada celah dalam kekuatan komandan kedua belah pihak. Saya jelas tidak dirugikan. Aku menggertakkan gigiku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Unggul. Skenario kasus terburuk adalah 100.000 Void vs 90.000 setan. Bagaimanapun, itu masih merupakan keuntungan. Selusin setan bergegas keluar dari setiap jalan, berteriak sebentar,
Melihat kehampaan mendekat, mereka berbalik dan melarikan diri, dan boneka kehampaan di belakang mereka mengejar mereka sepanjang jalan. Melihat waktunya hampir habis, Kong Kong tiba-tiba melompat turun, dan tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Jiang, dan dia membanting kepala Jiang dengan cakarnya. Ledakan. Dengan suara teredam, seluruh restoran hancur oleh pukulan itu. Namun, Jiang masih tidak bergerak seperti gunung, memegang tangan wanita iblis itu, dan meminum anggur perlahan. Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Sebagai teman dekat Feng Tianxing, orang yang selalu bisa menjadi teman dekat adalah sekantong anggur dan sekantong beras. Jiang tiba-tiba melotot, dan auranya menyapu dan terdistorsi seperti gelombang. Di bawah tekanan berat, Kong Kong merasa tubuhnya bengkok dan cacat, dan matanya penuh kengerian. Hampir semua berita yang dia dapatkan, bahkan gosip orang-orang di sekitar Jiang, mengatakan bahwa Jiang hanyalah anak yang tidak berguna, dan dia mendapatkan statusnya hari ini karena hubungannya dengan Feng Tianxing. Tapi sampai saat konfrontasi ini, Fight tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba dan mundur, Fight tampak ketakutan. Sejauh menyangkut kontrol energi spiritual ini, setidaknya itu adalah kekuatan dari alam tubuh patah tingkat menengah. Sebelum dia selesai berbicara, teriakan datang dari boneka kosong di bawah. Tepat ketika mereka mengejar dengan gembira, setan-setan dari rumah-rumah di kedua sisi jalan tiba-tiba keluar, membunuh sebagian besar boneka kosong. Dalam sekejap, boneka yang tak terhitung jumlahnya telah hilang. Hanya dengan sekali pandang, Fight langsung mundur. Jiang, aku telah menuliskan dendam ini, dan suatu hari aku akan membalas dendam padamu lagi. Ini bukan semua kekayaan Fight, selama dia kembali ke dunia di sisi lain Grand Canyon, dia akan dapat berkumpul kembali. Sekarang 100.000 boneka kosong telah menderita, lalu kembali dan kembangkan 1.000.000 tentara kosong. Saatnya untuk melihat bagaimana dia menggunakan trik ini. Saat dia terbang, Jiang juga berdiri dan menunjuk ke langit dengan santai. Pergi, aura memadat menjadi bilah pedang besar dengan panjang 100 meter, dan menusuk langsung ke punggung Fight. Fight dibalik dengan cakar, langsung menghancurkan bilahnya. Jangan remehkan aku. Jiang Zheng ingin menyerang, tetapi tiba-tiba menarik tangannya, dengan senyum cerah di wajahnya. Pengingat ramah, lawanmu saat ini adalah Feng Tianxing,